Ini yang Allah perintahkan kita. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Kalian yang berselimut dengan kesombongan. Kalian yang berselimut dengan kemaksiatan. Kalian yang berselimut dengan keangkuhan, dengan harta, pangkat dan jabatan. Qum fa'anzir, bangun. Sudah saatnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. 25 botol madu. Imam kami 25 botol madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan kami. Alhamdulillahi nahmadu ya man awdahta lana subulal hidayah wa ajahta an basairina ghishawatal ghiwayah. Wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubassiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Selalu tanamkan rasa syukur kehadirat Allah yang sampai saat ini Allah masih memilih kita di antara miliaran manusia yang dapat berjaga di subuh hari untuk mendatanginya. Bersyukur kita yang masih Allah beri kesempatan dipilih kita di antara jutaan bahkan miliaran manusia yang masih mampu meletakkan dahi di sajadah untuk menyembahnya. Nikmat yang Allah berikan sesungguhnya tidaklah gratis, karena nanti Allah minta pertanggungjawaban dari setiap amanah yang Allah embankan kepada kita. Makanya kalau dikaji-kaji, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Rasul, terserah mau hidup bagaimana caramu, tapi ingat kau pasti akan mati. Hidup kita tidak diminta pertanggungjawaban, tapi ketika kembali kepada Allah nanti kita diminta pertanggungjawaban. Berselawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alaihi. Rasulullah manusia pilihan. Rasulullah itu yang memang ditempa dan diciptakan Allah sebagai uswah bagi manusia. Makanya Rasulullah tidak punya guru. Karena sempurnanya Rasulullah tidak punya guru. Maka pantas kalau kita mengambil uswah, contoh, suri teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat dan salam kepada beliau, karena kita mengharapkan nanti syafaatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang sama kita muliakan Bapak Camat Rambah Samo. Rambah Samo, Pak. Rambah Samo. Saya sama beliau di Ujung Batu dulu sering bertemu, tetangga. Kita dulu buat gebrakan Muharram, Pak ya. Muharram. Pawai 1 juta obor. Kalau bapak-bapak dulu lihat di media, ribuan orang datang bawa obor lengkap dengan personil polisi. Alhamdulillah ketika beliau jadi camat di Ujung Batu. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat-sehat, Allah jaga beliau, amin. Para tuan guru, para mursyid, para khalifah, para imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya mau ingatkan kita tentang mati nih, Pak.
Rasulullah bilang begini kepada Abu Jar, ya Abu Jarin, jadi di safinah fa innal bahrul amik. Abu Jar, perbaiki sampanmu, karena sungguh dunia yang kau arungi adalah lautan yang sangat dalam. Nih kita tinggal di lautan yang dalam. Nggak usah di laut, kita sekarang kira-kira berpikirnya kita tinggal di pinggir sungai. Air sungai Batang Samo banjir godang. Sampan kita bocor, pendayung kita patah, kita tidak pandai berenang, berani juga nyebrang. Kira-kira apa yang terjadi? Karam. Ini kita di dunia sekarang, hidup berani, dikasih rezeki dari Allah, dikasih napas dari Allah, dikasih mata dari Allah. Sudah semua fasilitas Allah berikan kepada kita, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang azan di masjid, dia tidak mau datang ke masjid. Orang ada peringatan majelis taklim dan sebagainya, dia tidak mau datang. Hidup dengan apa yang dia kehendaki. Seumur-umur tidak pernah dahi terletak di sejadah. Mati, cerita mati, kan kita disambut Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jemaah Al-Hilal tuh yang datang tetangga masjid tuh. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bawa apa kalian datang kepadaku, kata Allah. Jadi kalau kita merantau, Pak, kalau kita pulang kampung alias mudik, orang enggak tanya anak kita berapa, orang enggak tanya kerja kita di mana, orang tanya bawa apa buat saya. Ini kita kan merantau, nih di Pasir Pengarayan merantau. Ada yang mau tinggal 1000 tahun lagi di sini. Tunjuk tangan. Ini Pak, saya sekarang usia 43 Pak. Kalau dikasih kira-kira 50 tahun lagi bingung saya. Cuma buat sampah masyarakat takutnya. Kalau tidak dikejar anak-anak main paret. Iya Pak. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, orang yang dijaga Allah, yang dicintai Allah, semakin tua umurnya, semakin dicari orang, semakin senang orang datang ke situ. Ada jaminan kira-kira kita 50 tahun lagi akan disenangi orang? Ya. Makanya Bapak Ibu, ketika sekarang ini kita masih sehat, pikiran masih waras, datang kepada Allah. Saya teringat nih GSSB ini terjadinya dulu, saya cerita sedikit Bapak Ibu. Ini awal muasal GSSB ini tumbuh dari kecintaan kita kepada Al-Quran. Al-Ma'idah ayat 51. Ketika kita dari Rokan Hulu berangkat ke Jakarta 411, peristiwa 411. Dari Pasir Pangarayan ini yang dipimpin oleh Abang Anda Ustadz Yulisman, kalau saya tidak salah ada sekitar 7 atau 8 orang yang berangkat. Kami dari Ujung Batu berangkat 12 orang, satu rombongan, yang satu rombongan lagi ada ber-7. Dan tinggal di rumah adik saya di Penggilingan, Jakarta Timur. Kita berangkat Pak, sampai di Istiqlal itu saya merinding nih. Kepemimpinan beliau saya tidak usah sebutkan, nanti datang pula borgol sama saya kan. Kepemimpinan beliau itu saya mikirnya gini Pak, kalau cucunya saja memimpin seperti itu, jutaan manusia dalam satu kali kata perintah dituruti Pak. Kita sedang di Istiqlal itu lagi berjalan, beliau mengatakan begini, siap satu komando, siap, duduk. 7 juta orang Pak duduk, satu kali komando. Bayang kita yang guru nih, nyuruh anak di kelas duduk bagaimana? 3 kali Pak kita disuruh duduk. Lagi jalan kita, mau turun dari lantai 4 mau jalan, disebutkan lagi, yang memimpin gerakan kita Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya hanya mengomando saja, siap satu komando, siap takbir, Allahu Akbar, duduk. Duduk Pak semua, nggak ada yang berdiri, duduk. Nangis kita Pak di situ. Cucunya saja memimpin seperti itu, apalagi atuknya. Kepikiran, barulah Habibana mengajak kita menyanyi ketika itu dengan yel-yel. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami,
Al-Quran satukan kami. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Pak, dengar itu Pak, ndak ada yang ndak nangis Pak. Saya lihat anak pang pakai jubah, rambut ke atas, tato di mana-mana Pak. Pikiran mau mati saja saat itu. Andai kata saat itu beliau memang jahat, hancurkan katanya, selesai Pak. Kita berangkat dari rumah sudah wanti-wanti, kalau kami tak pulang berarti kami jihad. Itu ketika ini saya bilang sajalah, ketika peristiwa Ahok itu. Inilah cikal bakal terjadinya girroh, semangat ketika kita kembali dari sana. Wacana bincang-bincang, dibentuklah GSSB di Ujung Batu, di Komplek Masjid Az-Zikra bersama dengan Bapak Ustadz Haji Joni Pirgo. Lambat laun sudah berkembang, kita undang Bang Andai Ustadz Yulisman ke Ujung Batu, kita ceritakan, bentuklah GSSB untuk Rokan Hulu. Maka beliau handle semua. Alhamdulillah sekarang di Rambah, Samo, Tambuse, semua sudah menggelegar-gelegarkan salat subuh. Ini yang Allah perintahkan kita. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Siapa yang berselimut? Kalian yang berselimut dengan kesombongan. Kalian yang berselimut dengan kemaksiatan. Kalian yang berselimut dengan keangkuhan, dengan harta, pangkat dan jabatan. Qum fa'anzir, bangun. Sudah saatnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita kembali ke jalan Allah. Capek kita dengan kemaksiatan, capek kita dengan kebodohan yang memang sengaja diciptakan. Bangkit, umat Islam itu harus bangkit sekarang, terutama untuk dirinya sendiri. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, bahwa apa kalian 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun Allah berikan kesempatan hidup, bawa apa kalian untukku, kata Allah. Apa yang kita bawa? Walau tara'il mujrimuna nakisu ru'usihim. Ini kata kita nih. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal soleh. Ini penyesalan kita nanti dikubur begini Pak. Ya Allah, sudah kami tengok, sudah kami pandang, sudah kami saksikan sendiri, sudah kami dengar ayat-ayatmu, perintahmu. Farji'na na'mal soleh, kembalikan kami ke bumi ya Allah, hidupkan kami kembali, kami pasti akan beramal soleh. Pertanyaannya satu, kalau sudah mati Pak, dihidupkan kembali, kira-kira orang terima tidak? Datang Bapak nanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa? Bapak mana? Ayah kalian lah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Diusir kita Pak, diusir. Rumah kita nih, yang paling menyedihkan bagi mayat apa? Ketika dia harus berangkat dari rumahnya, diusir dari rumahnya. Rumah yang kita bangun dengan peras keringat banting tulang kita Pak, yang tidak ada orang menolong, kita yang puntang panting, banting tulang, mencari uang, membentuk rumah itu, menjadikan rumah itu. Begitu selesai rumah Pak, yang megah, yang besar, yang indah, mati kita Pak. Pesan sama orang rumah, jangan dikubur dulu sebelum 3 hari. Ibu-ibu setuju? Bu, meninggal apa 3 hari jangan dikubur lu, lotaan di situ, boleh? Boleh tidak? Donga tuh Pak, jangan berumah godang-godang lah. Ibu hati tinggal Pak. Lihat baul ma itu salah kalau kalian sudah mati, tidak ada lagi yang mengiringi kalian kecuali 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluargamu, hartamu, amalmu. Selebihnya tidak ada. Tertunduk kita di situ nanti, tidak ada yang kita bawa selain daripada 5 helai kain kafan. Selain dari 5 helai kain kafan, itu pun warnanya putih. Bangga Pak, di mana kebanggaan kita? Di mana pangkat dan jabatan sahabat-sahabat kita selama ini? Mohon maaf Pak, sudah ratusan tangan nih saya mandikan orang mati.
Mulai dari orang yang berpangkat sampai orang jelata. Saya tukang mandikan mayat, Bu. Satu pun belum ada yang saya mandikan ketawa dia saya mandikan. Iya serius, Bu. Apalah salahnya senyum sedikit kan? Kalau saya yakin kalau kita masih hidup dimandikan banyak ragamnya. Ada yang ketawa, ada yang goli-goli kan? Mati Pak, senyum saja enggak, jangankan ketawa, senyum pun tidak. Nyengir dikit gitu kan apa salahnya? Dimandikan, disiram. Kan agak-agak enggak takut kita gitu. Hebat ketika kita mandikan orang Pak, badannya kaku. Ketika kita kapani, kaku semua nih. Enggak bisa kita luruskan. Tapi perhatikan Bapak Saudara yang dirahmati Allah. Ketika mayit kita sampaikan di atas kubur, apakah ada yang keras badannya? Perhatikan yang sering ikut ke kubur. Apa ada sekeras seperti ketika kita mandikan? Ketika dia sampai ke liang lahat, apa ada seperti sekeras yang kita mandikan, yang kita kapani? Lunak Pak, takut badan kita masuk ke alam kubur. Preman dua di situ. Ya. Makanya Bapak Ibu diperlukanlah tanah yang bulat-bulat itu. Didorong Pak punggungnya, pinggulnya ketinggalan. Nih badan kalau dalam kubur bisa diginikan Pak. Hilang pakai menkawan tuh, rambut gondrong, betatu, basubang, bawa ladiang kemana-mana. Nah mempan sama preman di kubur tuh no. Dua preman situ, satu mungkar, satu nakir. Ada masuk ya, tapi baru belum masuk lagi. Ada ke masuk ke dalam baru. Siapa yang dapat membelamu di situ? Hartamu. Jadi masalah buat anak-anak kita Pak. Rumah ini jangan kau pegang-pegang. Tanah yang ini punyaku. Lewatlah dia main. Menangis, menjerit kita di situ. Maka dikatakan Bahrul Amik. Nih dunia ini lautan yang sangat dalam. Bagaimana supaya kalian selamat? Tambal perahunya. Bolo pendayungnya, belajarlah berenang, perbaiki ibadah, dekatkan diri kepada Allah, cintai masjid. Ustaz, saya mulai dari kecil tidak pernah belajar agama. Datang ke masjid, minta belajar sama orang. Banyak yang akan mengajari kita. Ustaz, saya selama ini mabuk-mabukan, kerja saya tidak ada yang benar. Bagaimana kalau selagi ruh itu belum sampai di tenggorokan, Allah buka pintu taubat, kita tidak boleh menjustis orang bakal masuk neraka. Datang kepada Allah, minta wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Cepat kalian datang kata Allah, cepat kalian ke sini. Kalian yang berlumuran dosa, yang berlumuran kemaksiatan, cepat datang ke sini sebelum gor-goroh, datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita menjustis orang. Ajak orang kepada kebaikan. Jangan komentari kehidupan orang. Jangan komentari kehidupan orang, tapi berikan nasihat. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis. Hadirin sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, jadi di Safinah Fainal Bahrul Amik. Perbaiki sampanmu, dunia yang parung di lautan yang sangat dalam. Tidak lama Pak, dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Tempat kita meninggal. Wajah yang cantik, badan yang tegak, apalagi rupawan kita dipandang orang hanya sampai 100 hari Pak di kuburan. Saya pernah memindahkan kuburan yang umurnya 18 tahun Pak. Tidak lebih kita dari semangkok soto Pak. Tidak lebih. Wajah ganteng nih, nanti Bapak Ibu pulang berkaca, tarik mulut nih lebar-lebar, tengok model tengkorak kita. Belain nampak ganteng. Kalau sudah jadi tengkorak tak ada yang ganteng. Ini perhatikan, habis semua nih. Tulang tangan kita ini Pak, dalam kubur yang tinggal tidak lebih dari sepanjang ini. Nih tulang tangan, tulang kaki, tulang kering kita, warnanya hitam kecoklatan mengkilat. Kepala, bagian kepala yang tinggal apa Pak? 2 batok kepala segini sama gigi. Yang lain mana Pak? Ini yang ibu-ibu yang sering pakai bedak merek teflon apa segala macam. Habis nih. Habis. Ustaz, dulu tahun 80-an 90-an pakai Kelly kami. Kelly pun tak mempan.
Purbasari, tak mempan, habis. Semua wajah kita ini habis, tinggal tengkorak, Pak. Kalau sudah 18 tahun, tengkoraknya pun tak ada. Gigi, itu pun dihitung giginya. Baru tulang belakang kita ini. Tidak lebih, Pak, semangkok soto kita. Yang ganteng, yang gagah, yang kuat, yang hebat. Yang ketika di dunia menantang Allah dengan kesombongannya. Yang ketika di dunia menantang Allah dengan kekayaannya. Mati kita, Pak. Kalau sudah mati selesai, tidak ada lagi kaji. Wahdizada kamilan fa inna safaru bait. Cukupkan bekal kalian, perjalanan masih sangat jauh. Bapak Ibu mau berangkat ke Pekanbaru, mau berangkat ke Bukit Tinggi, cukupkan bekal. Apa bekal? Uang yang banyak. Kalau uang Bapak Ibu banyak, ke Bukit Tinggi, ke Pekanbaru enteng kereheng. Jangankan orang yang punya rumah makan, kucing depan rumah makan menyapa ke kita. Om, kucing tuh. Kalau nggak ada uang, jangankan kucing, saudara kandung minggir. Ya Pak. Kalau kita lagi banyak uang, kucing yang nggak pernah ada hubungan dengan kita, Om, berharap dapat tulang. Tapi kalau kita nggak punya uang, saudara kandung pun menjauh, maka jangan berharap kepada manusia. Kau berharap kepada manusia, kau akan kecewa. Ketika jaya dia kau dekati, ketika hancur dia nanti, pasti kau akan dijauhi. Mau ke Pekanbaru, mau ke Bukit Tinggi, cukupkan bekal. Apa bekal kita? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal takwa. Ustaz protes nih. Apa? Berarti kerja kita sholat aja, yang nyuruh sholat aja siapa? Ini jangan salah paham kita. Artinya Islam mengatakan bekal terbaik itu takwa. Bergeraklah dengan ketakwaan kepada Allah. Setiap jalanmu kau jadikan ibadah kepada Allah. Artinya apa? Niat kita kembali kepada Allah. Jadi setiap tarikan nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap langkah kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita nih yang bapak-bapak keluar dari rumah, niat mau mencari nafkah untuk anak istri kita. Jadi ibadah, Pak. Meninggal kita fisabilillah. Gimana Ustaz kalau meninggalnya di tempat sabung ayam, nginyam? Mati di warung tua itu terserah dia. Saya Pak punya prinsip. Kalau ada orang maaf nih. Kalau ada orang yang minum homer mati, saya punya prinsip. Idza mata ibnu Adam wal khamru fi batni la tusallu alaihi. Kalau ada orang yang mati anak Adam, ada homer dalam perutnya, tak usah solatkan. Maksudnya apa? Kalian tidak usah datang menyolatkan, keluarganya kan ada. Orang yang mati Pak bukan tanggung jawab kita sekampung. Namanya fardu kifayah. Seorang dari Lububotu, Lubahilir. Malam Pak perantauan baru. Satu Lubahilir ini sepakat tidak datang ke rumah itu melayat. Apa kira-kira berdosa kita? Ya, ada orang mati di sini sepakat kita tidak datang melayat, berdosa atau tidak? Enggak. Apa hukum melayat rupanya? Wajib. Tidak ada kewajiban melayat, fardu kifayah itu. Sepakat kita tak memandikan. Suami ada istrinya, istri ada suaminya, ada anaknya. Suruh mereka. Ustaz pada tiko jam 10, ngapunya mabuk. Jangan kita dibilang kejam. Jangan merasa pula bertanggung jawab. Kejam 10 orang mati di pedun. Ngapunya mabuk. Tapi bu, kenapa ya hidup ini? Kenapa kita datang melayat orang? Satu, karena merasa saudara, ya Pak. Yang kedua, merasa karena dia sesama muslim. Tuh, makanya kita datang. Perasaan karena segan. Kalau datang kepada orang mati namanya takziah. Jadi inilah kadang-kadang kita lucu dalam kehidupan ini. Ketika hidup tidak mau datang ke masjid, ketika hidup tidak mau bergabung dengan majelis talim, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Giliran mati ngerepotkan orang, Pak. Giliran mati mesti sholatnya mesti ke masjid. Itu pun tak mau dia di belakang imam, harus di depan imam. Preman itu. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir di sini belum ada yang berani ke depan imam kalau sholat. Iya Pak. Ini preman dia. Harus di depan, kalau di belakang nggak mau.
Iya kan? Orang sholatnya apa? Orang sholat tegak berdiri lurus, dia enggak harus tidur. Datang nanti ke kubur, inilah pertanyaan malaikat. Marabbuka. Ada nama cambuk yang dipegang oleh nakir, namanya angkalib. Itu 500 tahun Pak direndam di neraka. Ujung ekornya itu kayak ekor ikan pari itu. Inilah yang menyambuk kita. Makanya kalau kira-kira latihan dulu lah Bapak Ibu. Jarum pentul aja, enggak usah ikan pari, jarum pentul. Kalau kira-kira sanggup enggak usah sholat. Kira-kira kuat enggak usah lagi sholat. Untuk apa sholat? Sholat kan urusan pribadi. Kalau memang sholat urusan pribadi, mati silakan urus pribadi. Mandi sendiri, sama kayak Caca Andika kan. Mandi sendiri, tak mandi pun sendiri, makan juga sendiri. Di kubur kita seperti itu Pak. Setiap satu pertanyaan tak dapat kita satu libasan. Jas. 7 hasta terbenam dalam satu riwayat kan. 7 hasta terbenam kita dalam tanah. Ditarik lagi. Pakai man potang koha. Rotaan bim. Sampai kapan berhenti hukuman itu? Sampai kiamat. Tidak ada perainya. Berapa lama kita di dalam kubur? Sampai kiamat. Begitu malaikat meniup sangkakala. Model kira-kira seperti itu bunyinya. Kalau yang asli kan kita belum dengar Pak. Dalam riwayat pun tidak diceritakan model apa tuh bunyi trompet malaikat Israel. Tidak diceritakan. Israfil. Nah, begitu nanti dia sudah ditiupkan sangkakala, barulah berhenti hukuman kita di dalam kubur. Terus kemana kita? Ke pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebesar biji zarrah pun tidak akan luput dari pengadilan Allah. Disitulah yang paling mengerikan Pak. Seorang anak lari dari ibu dan ayahnya. Seorang ibu, seorang istri akan meninggalkan suaminya. Seorang suami meninggalkan istrinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada gunanya hartamu lagi. Tidak ada. Tidak ada gunanya pangkat dan jabatanmu. Tidak ada gunanya keluargamu. Setiap kita datang tertunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengadilan Qadi Rabbul Jalil. Makanya wajib zada kamilan fa inna safaru ba'id. Cukupkan bekal kalian, perjalanan ini masih jauh. Masih jauh Pak. Habis alam dunia ini alam kubur. Habis alam kubur baru alam akhirat. Apa yang kita bawa? Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Berani hidup, berani bertanggung jawab kepada Allah. Tidak sulit kalau kita mau. Dulu sulit orang bangun subuh untuk sholat. Dulu. Sekarang alhamdulillah. Sudah lebih dari sholat Jumat kita ini. Sholat subuh kita. Sudah ramai Pak. Di mana-mana sekarang semangat sholat subuh. Girroh. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah. Memang tidak akan ada kita dapatkan ketenangan, tidak akan ada kita dapatkan kebahagiaan meskipun kita banyak uang. Bapak Ibu, kalau Anda punya uang banyak, saya yakin Anda senang. Pasti. Karena kepengen apa saja bisa. Tapi kalau Anda mengharapkan tenang, walau alam, saya belum yakin. Uang banyak, harta banyak, saya belum yakin Bapak Ibu tenang. Karena uang ditinggal di rumah, kepikiran juga kita. Mau diletakkan nanti di bank, bingung juga kita. Mau dibelanjakan nanti bingung. Kalau masalah senang, saya yakin Bapak Ibu senang. Tapi kalau tenang, wallahu a'lam, saya belum yakin Bapak Ibu bisa tenang. Kenapa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Cuma itu. Hanya dengan ingat kepada Allah, hanya mendudukkan zikir kepada Allah, hati kalian tenang. Ini kalau tidak percaya, tanya tuan-tuan guru kita, tuan-tuan mursyid kita. Nah, zikir yang tadi itu, kalau kita yang tidak tahu ilmunya, tidak enak ya Pak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau tidak tahu, pening dia Pak. 100 suruh tegak, begitu habis 100 suruh berdiri dia. Oyong. Tapi kalau yang tahu ilmunya, makin 100 makin enak. Tahu dia, makomnya tahu, yang tidak tahu. Makanya orang Pak kalau tidak tahu zikir pasti gini-gini dah. Apalagi makin kencang, bingung dia ngikuti ramanya. Dia kan bingung. Zikir ada tempatnya. Di mana? Tanya tuan-tuan guru kita. Pak, dunia ini sudah diwarisi oleh para ulama. Oh, tidak boleh ikut ulama, haram kata dia.
Saya tidak bilang siapa loh. Haram kata dia, kita harus ikut Nabi. Ada yang sampai umur 1000 di sini rumah jumpa Nabi. Allahu Akbar. Lam yasluk lam yadri. Kau tak mengenal makanya tak kau rasa. Orang sekampung bilang rambutan manis. Kalau anda belum makan, anda pasti bilang ikut manis. Tapi anda tak tahu manisnya bagaimana. Bagaimana cara menikmati manisnya? Tanya tuan-tuan guru kita. Makanya zikir itu akan indah kalau sudah tahu makomnya. La ilaha illallah. Man akhiru kalami indan tihali ajali qawlan la ilaha illallah dakhalal jannah. Apakah ada orang seperti itu? Di Indosiar ada, Pak. Di Indosiar ada. Datang suaminya pegang tangan istrinya, "Bu, jaga anak-anak kita, kau jangan kawin lagi." Husnul khotimah, enak kali. Di film, kenyataannya saya belum pernah mendengar orang langsung mengucapkan la ilaha illallah kecuali di TV. Kalau yang aslinya mereka tidak akan mengucapkan lagi, yang mengucapkan itu dalam hatinya. Kenapa? Karena ketika orang mau meninggal dunia, kalamnya sudah ditarik Allah, lidahnya sudah memendek. Ini kita cerita sedikit, Pak. Ada sifat yang Allah pinjamkan dalam diri kita. Apa itu? Yang pertama kudrat, yang kedua iradat, yang ketiga ilmu, hayat, sama, basar. Ini dipinjamkan Allah kepada kita. Satu persatu, Pak, ditarik. Yang pertama ditarik apa? Kudrat. Dulu kita jalan dari sini ke Islamic Center, enteng kerehe. Ya, Pak. Sekarang dari sini ke rumah mesti naik Honda, Pak. Bukan gengsi, bukan gaya, nak tolok leh. Kalau dulu angin topan pun ditantang, sekarang ayam lewat awak jatuh. Itu yang mau baga-baga, yang mau so hebat itu. Dulu kan kita cerita gini, nak atau cu, dulu atuk megang senjata berjuang melawan. Dulu, sekarang ayam pun tak terkejar kita lagi. Dulu penjajah kita kejar. Kudrat, tidak ada lagi. Makin lama kita makin ditarik. Tidak ada lagi tenaga kita. Yang kedua iradat. Apa itu? Nafsu, kehendak. Ini makin lama makin hilang, Pak. Selera masih tinggi, kekuatan tak ada. Kita yang tua-tua, mana milih kacang tojin atau bolu? Milih kacang tojin, Pak. Diunyup-unyup aja. Berharap kacang tojinnya lunak. Dan kita pun sudah tidak bisa lagi membedakan mana ti martabak Mesir, mana martabak biasa. Mobil saja, Pak, kita yang sudah tua, tidak penting kita mau Pajero, mau Kaila, mau Fortuner, mau ambulan, mau becak, penting sampai. Ya, Pak. Lah tua selera hilang. Wa man nu'ammiru nakisu fil khalqi. Makin tinggi makin rendah, makin dituakan makin dihilangkan nafsu. Apalagi kita yang tua-tua kasih es campur. Alun tiba es langiluak. Itu tanda, Pak. Kalau lah tiba tanda seperti itu, berpikir yang terakhir tandanya apa? Pak, Ibu, kalau mau tahu, mau sadar kita ini sudah tua, sore-sore ambil jarum, ambil benang. Kalau masih laba kilo 9, sadarlah, Pak, angkat tangan, astagfirullah, lah nak mati tiwanamu. Tapi kalau masih umur kita sekarang datang benang, masih hebat. Apa menurut? Ah, itu berarti masih ada kesempatan tuh. Tapi kalau sudah modern gini nih, saya pikir, Pak, mata saya masih sehat. Saya akan ngajar di pesantren Al-Hasanah di Terampon. Saya buka kitab, Pak. Persis seperti tinta yang digini-ginikan saja. Paksa pakai alat, baru nampak. Makanya kalau sudah seperti itu sadar, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah
minal khotoya. Ada dosa Pak tak akan luntur dengan rinso. Ada dosa tak akan luntur dengan yang lain-lain. Yang merontokkan dosa itu istighfar. Istighfar. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum fastaghfiru lidzunubihim. Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Datanglah, sekarang bukan waktunya kita berleha-leha. Masih banyak, masih jauh perjalanan kita. Cukupkan bekal kita, Pak. Bekal kematian kita cukupkan. Tidak ada yang menolong kita dalam kubur nanti, Pak. Sendiri kita di dalam liang lahat. Apa kata liang kubur kepada kita? Ana baituz zulumat. Aku ini ruangan yang gelap. Dulu kau hebat di atasku. Kau pijak-pijak aku dengan kesombonganmu. Masuk kau sekarang. Melunak badanku, takut. Dihimpit, Pak. Makanya ada cerita ulama dulu. Begitu mereka melangkah meninggalkan kubur, terdengar remuk, Pak. Terdengar remuk, dihimpit tanah. Jangan bilang siksa kubur itu tidak ada. Jangan bilang siksa kubur tidak ada. Kalau tak percaya, silakan coba. Saya, Pak, nengok bentuk liang lahat saja takut, Pak. Nengok bentuk liang lahat. Ada orang sampai sekarang masih hidup, Pak. Ketika tahun 97, musim malaria tropika, itu daerah Mandailing Natal. Sampai mereka setiap sholat 5 waktu mengangkat kunut. Saking hebatnya tragedi itu. Ada kawan saya, Pak, di atasan saya, tapi teman saya. Mereka bercanda ketika menggali kubur itu. Ketika sudah selesai liang lahat, apa katanya? Coba masukkan aku ke dalam dulu, tutupkan sebentar, mau kurasakan macam mana liang lahat itu. Tidak sampai pas 1 menit, begitu dia masuk ke situ, menjerit, dia dibuka itu. Sampai sekarang, Pak, alhamdulillah agak lari kilometernya. Jangan coba-coba Pak liang lahat. Makanya orang-orang tua menganjurkan kalau sudah selesai gali liang lahat, kalau belum datang mayatnya, letakkan aja cangkulnya di situ. Jangan bawa pulang. Ini orang bilang, bid'ah itu, tidak pernah dikerjakan Nabi. Nabi tak pernah megang cangkul. Orang tua dulu punya ilmu, tahu dia kenapa ditinggalkan di situ, berharap supaya jangan ada yang menempati. Itu maksudnya. Jangan semua dibilang bid'ah, Pak. Orang tua kita ditinggalkan itu cangkul yang runcing itu. Sekok anda yang tembilang. Letakkan di situ. Supaya apa? Jangan keluarkan itu kalau mayatnya belum datang. Itu budaya, adat, bukan hukum. Datang mayat ke situ, selesai kita Pak. Urusan kita dengan dunia selesai, dengan akhirat Allah yang urus kita di situ. Makanya cukupkan bekal kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal takwa. Uangmu yang banyak Pak, jadikan jalan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak dilarang Islam kaya, bahkan dianjurkan orang Islam jadi orang kaya. Supaya apa? Supaya dapat membantu saudara-saudaranya, supaya hidup masjid. Pak, sekolah itu hidup karena orang kaya. Masjid itu berkembang karena orang kaya. Kita ini yang 10 ngumpul miskin semua. Jangankan membantu pembangunan masjid buat beli beras, tak. Mari kita bangun masjid ini 10 tingkat. Kata orang gila. 10 tingkat beras saja tak terbeli. Ya, bangunnya masjid karena orang kaya. Orang kaya jangan pelit, mati Pak. Tak ada yang selimper belah 7. Tak ada yang dibawa ke dalam kubur. Tak ada. Apa yang paling berharga yang dibawa orang mati ketika kalau dia sempat naik haji atau ihram, ada kain ihramnya, ini dijadikan kain kapan, itulah yang agak mahal seketek. Iya Pak, iya kan? Yang lain mana ada? Hartamu kau tinggalkan, rumahmu kau tinggalkan, semua kau tinggalkan, kau terdiam di situ dalam balutan kain kapan. Sudah itu kain kapan pun tak boleh warna-warni. Putih Pak. Yang terakhir, wahafifil himla fainal ukbatu qaud. Tadi cukupkan bekalmu. Sekarang kurangi bebanmu. Tadi cukupkan bekalmu. Sekarang kurangi beban. Apa beban? Mau ke Pekanbaru tadi Pak, mau ke Bukit Tinggi, ndak usah Pak bawa kompor, ndak usah bawa beras, ndak usah bawa minyak tanah, kompor gas, bawa tabung gas, ndak usah. Di situ lapar, di situ masak dulu. Kapan nyampenya kita Pak?
Kurangi bebanmu apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan jadikan anakmu, keluargamu, hartamu, pekerjaanmu menjadi beban di pundakmu. Kalau kita jadikan beban di pundak kita, Pak, sulit kita berjalan. Mau ke Pekanbaru, banyak yang ketinggalan. Kompor sudah terbawa, tabung gas tinggal. Diambil lagi tabung gas, tas sudah tinggal lagi. Repot kita, Pak. Karena repot inilah tidak sempat kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk, Pak, dengan dunia. Sibuk dengan kehidupan. Kalau saya tidak kerja, anak tidak makan. Kerja bukan menjamin kalian bisa memberikan makan kepada anak-anak. Rizki itu urusan Allah. Kerja itu tarikoh kita. Bagian jalan dari kehidupan kita. Tidak semua pekerjaan kita menghasilkan, Pak. Kita tanam cabai, Pak. Tumbuh, subur, dia berbunga. Begitu berbuah, Pak, keriting, layu, rontok dia. Apa mau kita beri? Bukan jaminan. Usaha. Nih kemarin, gara-gara kesibukan kita usaha, gara-gara sibuknya kita bekerja lupa kepada Allah. Allah berikan kita sedikit cobaan. Apa cobaannya? Pertama, kemarin minyak goreng hilang dari peredaran. Pening, Bu? Pening, Ibu-ibu? Lama, berapa bulan kami mengantar bantuan Pak Camat ke Pasaman Barat yang gempa Talamau, Kaja itu. Kami antar bantuan ke sana. Kita sengaja tidak belanja di Rokan Hulu ini. Yang pertama karena repot, yang kedua ingin memberikan katakanlah berbagi rezeki dengan orang Pasaman. Kami belanja di Lubuk Sikaping, Pak. Tidak dapat kita minyak. Saya bentang baliho, relawan Rokan Hulu untuk Pasaman Barat. Masa kami dari Rokan Hulu mau membantu saudara kalian, kalian tidak mau membantu? Keluar, Pak, 27 kotak minyak goreng. Keluar tak dari mana-mana. Harganya masih stabil. Jadi kemarin kita juga begitu, hilang dari peredaran. Tiba-tiba datang, tapi harganya mencoki. Pening lagi, Pak. Kemarin tak ada minyak, pening kita sekarang ada minyak. Harganya mahal, pening lagi, Ibu-ibu. Sudah normal harga minyak goreng, dihantam lagi dengan lado 150 sekilo. Iya, Bu. Kuncinya satu, Bu. Kami yang suami ini telah berjanji, ya, Pak. Biarlah BBM naik. Biarlah harga sembako naik. Kami jamin belanja ibu-ibu tidak. Kami jamin belanja ibu-ibu tidak naik. Setuju? Kita pening, ada minyak pening, nggak ada minyak pening. Ada beras pening, tidak ada beras pening. Apalagi dihantam gelombang ekonomi yang semakin parah. Apa cara wae hidup ke Ustaz? Pon yang awak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tak akan diberikan Allah beban kepada kalian kalau kalian tak sanggup. Karena masih sanggup kita, Pak. Dikasih Allah mau 1 juta pun harga bensin seliter. Kalau perlu pasti kita beli. Betul tidak? Nggak usah demo-demo percuma. Kalau sudah naik, mau 1 juta juga kan. Tapi walaupun harganya 1.000 seliter, kalau tak butuh untuk apa? Iya, Bu. Karena butuh kita beli. Makanya jangan jadikan beban kehidupan. Karena mampu kita hidup. Karena mampu kita hidup. Lihat, anak kecil, anak bayi. Kalau anak bayi lahir, Pak, begitu bro, beda kita dengan Rasul. Kalau anak bayi lahir, kita kan kadang kalau tidak kaki dulu, kepala dulu. Begitu lahir, Pak, biasanya anak bayi tangannya menggenggam. Perhatikan, bapak-bapak tidak ada yang melahirkan di sini. Ibu-ibu, iya, Bu, mengepal tangannya. Kenapa? Itu isyarah, dia ingin menggenggam dunia ketika dia nanti besar. Tapi tengok, Pak, ketika orang meninggal dunia, tidak ada lagi tangannya yang begini. Ada? Tidak ada. Pahlawan nasional aja ketika berjuang merdeka, tangannya begini. Begitu mati, terbuka. Artinya apa ini? Tidak ada yang kita bawa. Tidak ada. Pangkat semua tinggal itu. Tidak ada. Tangan kosong. Jadi jangan jadikan beban pekerjaanmu. Jangan jadikan beban. Tapi jadikan jalan untuk ibadah kepada Allah. Semua yang kita lakukan ini jadikan dia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kita ini kepada Allah. Kita ingin ketika kita kembali nanti dipanggil dengan panggilan yang indah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei, orang yang jiwanya tenang. Siapa mereka? Yang dekat dengan Allah, yang tidak malu menyembah Allah, yang tidak segan meluangkan waktu untuk Allah, yang selalu bisa berbagi waktu untuk Allah. Nih, kesini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Allah. Allah senang memanggil kita, kita senang memanggil Allah. Datang panggilan Pak Lurah atau Pak Kades kepada Pak RT. Segera datang ke kantor. Kalau dia tak punya salah, pasti dia senang datang. Tapi kalau ada kesalahannya, nih, apa koja? Kita kepada Allah demikian juga. Kalau merasa tak punya salah kepada Allah, kita akan senang. Bagaimana cara melihat orang yang matinya senang itu? Yang pertama, berkeringat dahinya seperti saya ini. Keringatnya, bukan matinya. Mati belumlah. Keringat, berkeringat dahinya. Ini kata para ulama, berkeringat dahinya. Apalagi yang kedua, menetes air matanya. Nampak itu, Pak? Kalau kita yang sering ngurus mayat ini yang tahu. Kalau yang cuma sering nengok mayat, belum tentu. Yang ngurus mayat. Yang ketiga apa? Teduh wajahnya, bersih wajahnya. Yang keempat apa? Terukir senyum, walaupun sedikit nampak senang di dalam kehidupan. Ustaz mau tanya, apa? Kalau yang melotot matanya tengangok muncungnya, itu walau alam. Entah husnul khotimah, entah sul khotimah, walau saya tidak mau komen kalau itu. Tetapi gambaran perbuatan itu akan menggambarkan kematiannya. Gambaran perbuatan itu akan menggambarkan kematiannya. Takut kalian kepada kematian, berusaha lari menghindari kematian. Oke, wa kafa bil asbab wal mautul, mau lari kemana saja. Kalau mau sembunyi di mana saja, kalau mau hilang kemana saja, tidak ada, percuma, Pak. Percuma. Kenapa? Karena kematian itu tidak berjarak dari kita. Tinggal menunggu waktunya saja. Tinggal menunggu waktunya. Cuma harapan kita, kalau dipanggil Allah ini, fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik, masuk ke dalam golongan orang-orang yang dalam lindungan Allah. Wadkhuli jannah, ini surga, pilih yang mana? Makanya dalam hidup pun sudah Allah jelaskan. Fa'allama fujuruha wa taqwa. Ini dua jalan buat kalian. Fujur, takwa, munafik, maksiat, zina dan sebagainya, atau wa taqwa. Silakan pilih. Mau sholat, oke, enggak sholat, terserah. Mau puasa, oke, tak puasa, terserah. Nih, fujur. Kalau sudah fujur, rugi kita. Wa taqwa atau jalan takwa. Siapa yang mengatakan sholat itu berat? Siapa yang mengatakan puasa itu berat? Siapa yang mengatakan ibadah itu berat? Yang mengatakan itu adalah nafsu kita. Saya yakin Bapak Ibu lebih berat lagi selimut kita di waktu subuh daripada mendodos sawit. Yakin saya? Lebih berat lagi mengangkat selimut kita di waktu subuh daripada mendodos sawit 2 janjang, 3 janjang. Iya, Bu? Iya enggak? Ibadah kepada Allah, kenapa sulit, Ustaz? Karena setan datang. Kenapa orang main judi, ngadu ayam, main sekater, main chip, nggak ada capek-capeknya? Karena setan tak mau datang. Kenapa setan nggak mau datang? Ngapain dia datang, orang kawannya? Sekarang kita lagi nih Bapak Ibu, sudah banyak kita yang menolong kerja malaikat. Ini Bapak Ibu tolong. Yang seperti itu agak-agak dikurangi. Kalau tak bisa dihilangkan, apa membantu kerja malaikat? Allahu Akbar. Ada sampai yang sholat Jumat, Pak, dihidupkan sekater. Sholat Jumat, hidup sekater. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sambil tawaf, orang kalau tawaf wajah, hati dan tangan menghadap ke pintu Ka'bah. Dia tidak tangan menghadap ke Ka'bah, wajah menghadap ke HP. Labbaik Allahumma labbaik. Jangan lagi kurangi kerjaan malaikat itu. Apalagi sekarang, mohon maaf Bapak Ibu, ada keluarganya yang mati, mau dikapani, mohon maaf, mau dikapani dipoto-foto dulu.
orang tua kita kalau mau dipoto janganlah nampak orang. Ini sambil nangis moto dia. Yang bagus bagaimana? Doakan dia, ya Allah lancarkan perjalanannya. Ya Allah selamatkan dia. Ya Allah berikan tempat terbaik. Bukan dipoto, Pak. Dipoto ini tidak sampai untuk kenang-kenangan. Saya yakin pun tidak tertengok awak itu. Foto mayat kan ditengok-tengok. Bapak Ibu, ayah kita, ibu kita sudah meninggal, fotonya kita bikin di rumah. Besar-besar. Apa tiap hari Bapak Ibu tengok? Bila tu konal. Apalagi fotonya ketika dikapani, mau ditengok tengah malam. Lupakanlah itu, jangan lagi. Tidak boleh. Wajizada kamilan fa'inna safaro bait. Cukupkan apa? Kurangi beban kalian. Beban keluarga. Beban anak. Serahkan kepada Allah. Usaha kita yang lakukan. Tapi semua serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin Pak, datang kepada Allah. Jangan takut kehidupan kalian melarat Pak. Jangan takut kita sulit Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kau dekatkan diri kepada Allah, kau bertakwa kepada Allah, kau letakkan jaminan hidupmu kepada Allah, Allah berikan kalian jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari jalan kalian tidak pernah mengira. Rizki itu Allah yang ngatur Pak. Mau dari atas atap dia, mau dari jendela, mau dari bawah. Minas samawati wal ard. Datang dari langit, datang dari bumi. Itu urusannya Allah. Allah tidak pernah miskin Pak. Allah tidak pernah rugi. Makanya ketika kau datang semua sholat, menyembah Allah, datang menghadap Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Kita yang sholat ini semua Pak, tidak menambah kemuliaan Allah ini. Kalau caleg nambah. Caleg segini setiap datang ke masjid dapat suara segini, masuk ke masjid sana dapat suara, nambah ratingnya, nambah kemuliaannya. Kalau Allah enggak mau sepakat kita serukan hulu ini salat nyembah Allah, sedikit pun tidak memberi bekas kepada Allah. Atau semua kita berhenti salat, enggak mengurangi kemuliaan Allah. Sepakat kita semua berhenti, tidak sholat lagi, tidak mengurangi sifat Allah, tidak mengurangi kemuliaan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makhluk yang rendah, makhluk yang hina, makhluk yang tercipta dari setetes air yang hina. Jangan menjadi raja di bumi Allah. Jangan menjadi penguasa di bumi Allah. Jangan merasa lebih hebat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kita kepada Allah dengan ketawaduan. Datang kita kepada Allah dengan kerendahan diri. Minta dan mohon hidayah diberikan Allah. Kalaupun Allah panggil, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila mana dalam penyampaian ada kekurangan. Mohon ampun hanya kepada Allah, kepada tuan-tuan guru saya mohon maaf, kepada bapak sekalian saya mohon maaf, sekalian mohon pamit. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.